Halo teman-teman, sekarang kita akan mulai podcast yang kedua bersama teman saya, satu kos dulu sekarang tidak. Makan Dili. Ya, ini kamar saya dulu di sini nih loh, paling kecil, paling terasingkan sih sebenarnya. Ya. Namanya siapa, men? Nama Reza, tapi biasanya dipanggil sih John sih. Yang Saya panggil dia John dulu, karena ada satu yang lain hal. Asalnya dari mana, men? asal dari Bali, Denpasar. Bali Denpasar. Oke. Kesini kuliah ya? Ya bro, kuliah. Kuliah. Ya iyalah kuliah. Kuliah, oke. Dulu ngambil jurusan apa, Bang? Apa ya? Daftar apa langsung? Oh, dulu kan nyoba tuh SBMPTN, SNMPTN, nyoba kemana aja yang akhirnya kenapa ngambil di sini di UMM? Oh, aslinya tuh aku nggak ada sama sekali pengen di Malang tuh ya. Pertama tuh pengen di Jogja. Dari SN sama SB tuh UGM lah. Itu pertama tuh teknik kimia sama teknik kimia. Iya, pertama teknik kimia sama sipil. Dari SN SB tuh nggak keterima ada semua tuh. Nggak keterima satupun. Nggak keterima. Berarti nggak pinter. Ya kurang beruntung aja sih sebenarnya. Akhirnya ada itu ada buka-buka mandiri kan. Akhirnya aku banting setir nih dari yang Saintek tuh, dari Sosum. Iya. Saintek tuh udah nggak Sosum, nyari-nyari dah mandiri UB sama UNER. UNER Surabaya. Iya, Surabaya. Nah, UB tuh pertama tuh aku ngerjain gampang dia. Maksudnya gampang gimana? Oh, asal jawab. Iya, asal jawab aja, kayak udah ini prediksi dah pasti bener lah. Oke. Dalam satu soal tuh 90% dah Di Brawijaya. Brawijaya. Persaingan ketat kan? Oh, ketat banget. Sampai ada joki-joki masuk itu. Brawijaya. Untuk masuk, ini silakan bisa masuk langsung ya tanpa tes gini-gini, bayarnya alhamdulillah tuh. Berapa? Nah, 80 juta ke atas sana kira gitu ya. Nikah aja 80 juta. Nggak 80 juta bisa ini nyewa artis lah. Iya. Ya. Oke, lanjut. Oke. Tahu dari UMM itu dari mana? Oh, UMM tuh Ada kakak, kenalan atau teman? nggak ini sih. Pertama omku sama tanteku tuh alumni sih UMM. Oh, alumni UMM. Terus habis itu ada sepupuku juga. Sepupu. Oh, dari keluarga informasinya. Ya, pokoknya keluarga lah. Terus ngambil di UMM manajemen. Ya. Kenapa tuh? Dari sosum semuanya kok akhirnya manajemen? Ya karena manajemen tuh Sosum. Oh iya sih ya. Iya. Oke. Akhirnya di Brawijaya nggak dapet, akhirnya sini. Oh ya, UNER juga nggak dapet. UNER udah pasrah aja dah. Sebenarnya niat pertama kuliah ngambil di universitas apa? Ya Gajah Mada. UGM. Ngambil apa tuh? Ya tadi itu udah teknik. Teknik. Ini. Sayang dulu. Iya. Dan aku situ udah sadar diri kalau kemampuanku Sebatas itulah ya. nggak bisa lah untuk jadi mahasiswa teknik. Selama kuliah di UMM, ngambil jurusan manajemen. Ya. Gimana tuh perasaan kamu tuh ngambil jurusan manajemen itu? Wah, pas banget. Pernah nggak merasa saya menyesal? Oh, jurusan saya emang ini atau gimana? Pernah nggak di antara yang dua ini pernah menyesal apa pernah merasa pas di jurusan ini? Oh, pertama-tamanya tuh udah wah ini jurusan aku banget nih, weh. Dari semester 1, 2, 3, 4 lah. Dari semester 5 ke atas tuh udah mikir, aduh aku kalau kayak gitu aku milih akuntansi aja ketimbang manajemen gitu. Kenapa? Soalnya gini. Kenapa kok awalnya manajemen, kenapa berpikiran ke akuntansi? Soalnya gini kan aku kan dulu dari IPA kan. Terus kayak melihat akuntansi tuh kayak ngitungnya, maksudnya niat angka tuh baris-baris banyak gitu, baris kolom itu kayak pusing kan. Iya. Kayak aku udah kayak hindar dah. Ya udah nggak usah lah gitu ya. Akhirnya masuk manajemen, ternyata kalau aku bisa bilang ya manajemen tuh kayak ngitung uang yang nggak ada. Bukan hitung uang yang nggak ada, sebenarnya kayak mempelajari ilmu yang abstrak sebenarnya. Oke. Saya kalau di manajemen sebenarnya ya teknik sih. Jurusan apapun aja sebenarnya perlu ada manajemen sebenarnya. Kenapa kok di manajemen tuh perlu dilatih lagi tuh sebenarnya
ya nggak paham juga, mungkin biar supaya terakhir manajer yang beneran manajer. Berarti sekarang udah merasa oke jurusan gue banget atau enggak sekarang? Bisa dibilang oke, bisa dibilang enggak sebenarnya. Tapi lebih menjurus ke akuntansi Iya sih. yang sekarang. Iya sebenarnya. Berarti mau lanjut mau ambil akuntansi apa manajemen? Seandainya mau lanjut S2 nih. Mau lanjut S2. Kalau akuntansi bukannya nggak bisa lanjut ya, maksudnya kalau udah dari S1 akuntansi. Oh iya sih itu kan. Oh akuntansi. iya ya, kalau sekarang emang nggak boleh sih. Kalau dulu kan boleh. Ya itu kan kayak program pasca sarjana. Sarjana kan boleh. Heeh. Terus dulu waktu kesini sendiri apa ditemenin keluarga nyari kos? Dulu kan saya tuh dulu satu kos, tapi akhirnya dia pindah. Kenapa tuh? Maksudnya dulu awal kesini gara-gara siapa kok ke kos? Di sini tuh di Malang, perumahan Bukit Cemara 7. Ya. Oh, gara-gara itu. Kenapa? Hah? Itu loh. Teman yang namanya Reza Kamarullah itu. Oh iya sih, Gitu dulu kan? ada temen namanya Reza Kamurullah. Iya. Jadi dia tuh duluan kesini kan. Iya, Jadi duluan kesini. ya udah ngajak gitu. Heeh. Aku pas itu kan juga kebingungan nyari kos di mana kita ini dia telepon kan dia di sini ada 01. Ya udah di sini aja bareng aku gitu ya. Iya. Nah, selama kuliah di Malang nih. Sekarang kan udah semester 8, Iya. mau lulus. Pernah nggak berseteru antara sekelas, teman sekelas? Kan kamu nih cowok. Iya. Cowok ceweknya kan seimbang lah ya. Pernah nggak berseteru satu kelas? Kamu sama temanmu berkelas itu berseteru atau gimana? Alhamdulillah sih enggak sih. Enggak, di kelasmu itu kebanyakan orang Jawa apa dari luar juga? Bisa dibilang 70% orang Jawa sih sebenarnya. Nah, awal kamu masuk maba ke sini ya kan? Awal masuk maba ke sini buat interaksi sama temen Jawa itu gimana? Kan anjing gimana sih nih? Kok orang Jawa semua gitu kan? Mikir kamu gimana mikir awal-awal? Pasti kamu pernah nggak kamu diledek pakai bahasa Jawa gitu soalnya? Sebenarnya sih enggak, soalnya kan aku juga ada kayak keturunan Jawa tuh kan juga. Orang tuamu? Ya ada lah itu. Ya ngerti lah sedikit-sedikit bahasa Jawa lah. Jadi kalau misalnya ada temen yang ngeledek tuh aku kayak Ngerti, paham. kayak ketawa aja. Aduh, ini pasti mau ngeledek aku. Iya, Padahal aku sendiri tahu udah artinya gitu. Wah. Oke. Seperti itulah ya. Oke. Sekarang kan mau lulus. Ya mau lulus. Oh, nggak usah bahas mau lulus deh. Dulu waktu SMA, Ya. pergaulannya sama kuliah beda apa gimana? Oh. Kan kamu dari Bali nih. Ya. Pergaulan di Bali kan bebas tuh, setahuku ya. Ya. Setelah kamu ke Malang, dari Bali ke Malang, gimana pergaulannya di sana dan di sini perbedaannya kayak gimana? Perbedaannya sih Apa lebih brutal di sini apa? kalau masalah brutal ya, karena zaman sekarang tuh kayak brutal tuh hampir di kota-kota besar ya. Itu relatif lah sama. Ya Malang sama Denpasar tuh Sama. kayak untuk umur sekitar gini nih bisa lah brutal. Orang kadang-kadang aja ada yang keciduk lagi ini Astaga. Karena yang di sini lah di Malang kan. Lagi Ya, ya. tepuk tangan lah gitu. tepuk tangan. Kamu pernah nggak tepuk tangan ketahuan? Apanya? Lagi tepuk tangan terus ketahuan sama orang? Oh, alhamdulillah. Nggak pernah. Oke. Kalau nggak pernah tepuk tangan. Lama nggak pernah, berarti pernah. Apa ya? Nggak pernah. Dulu di Bali, SMA, SMP kan. Ya, SD juga. SD nggak usah SD, mungkin SD terlalu kecil. SMP, SMA tuh pernah minum nggak? Minum. Minum. Pernah nggak? Apa setelah di Malang baru kenal itu? Ya SMA akhir sih. SMA akhir. Ya udah. SMA akhir pernah berarti minum itu. Oke. Kacil gol. Sudah ini anjing. Kacil cut. Oke guys, lanjut. Tadi ada iklan teman lewat. Tadi sampai pernah minum apa enggak? Nah, kamu kan minum katanya pas SMP ya? SMA. Ya SMA. SMA. Lebih parah mana minumnya? Di sini apa yang waktu SMA? Ya di sini sih sebenarnya. Kenapa kok bisa mahasiswa bisa mengenal minuman keras sampai minum-minum terus kayak gitu? Kenapa? Apa karena pergaulannya bebas atau nggak bisa jaga pergaulan gimana? Sebenarnya kalau untuk orang-orang yang
mengenal dunia seperti itu tuh ada beberapa hal sih. Yang pertama yang jelas itu rasa penasaran lah. Penasaran. Dulu kan zaman misalnya orang tua itu kayak oh ini nggak boleh minum apa gini. Ketika semakin dilarang itu tuh semakin kita tuh kayak ini gimana apa sih, pengen nyoba. Kok bisa dilarang sih ya? Iya, Kalau cuma sekedar minuman. Kayak dilarang lah, semakin dilarang tuh semakin kayak kita rasa ingin tahu kita tuh Pengen banget ya. gitu. Yang pertama rasa penasaran. Terus yang kedua tuh pergaulan sih. Emang pergaulan tuh kunci sih sebenarnya. Pergaulan. Terus yang ketiga itu mungkin keadaan ya. Keadaan. Ya keadaan lah. Kok bisa keadaan yang membuat orang bisa sampai terjerumus ke minuman keras? Kenapa? Keadaan maksudnya keadaan kondisi pikiran, hati atau gimana? Maksudnya kan orang kan biasa aja gini kok tiba-tiba bisa minum gitu. Apa kita nggak tahu gitu dia lagi sakit apa gimana? Ya keadaan tuh bisa aja kayak entah dia tuh ada something lah di itu. Buat melampiaskan gitu. Ya. Tapi kalau di kamunya sendiri, kenapa? Apakah ada pergaulan diajak teman gitu atau gimana? Oke, kalau dari aku pribadi. Iya, dari kamu pribadi. Lebih banyak ke lingkungan sih sebenarnya. Lingkungan. Iya. Kalau untuk kayak keadaan itu, aku sih kayak kalau mau masalah kayak minum tuh kayak nggak terlalu ini sih. Kalau ketika aku kayak lagi masalah misal masalah cewek, diputusin cewek, ditinggalin cewek, apa kamu larut ke minuman apa bersedih sendiri apa nangis tuh curhat? Kalau kayak gitu tuh aku biasanya bersedih sendiri. Bersedih sampai nangis pernah? Gara-gara cewek gitu tinggal gitu. Pernah sih. Pernah. Oke. Ya selain bersedih, setelah bersedih itu cerita lah sama beberapa teman lah gitu. Yang bisa dipercaya lah ya. Ngasih saran atau nasihat gitu. Udah kayak kalau untuk sampai kayak minum tuh enggak sih. Enggak. Jangan lah ya maksudnya. Iya. Kita cowok masa merusak diri gara-gara wanita gitu kan. Iya, kita pengen minum tuh karena have fun aja sama temen gitu kan ya. Iya kayak model kayak ayo ngumpul gitu. Ya itu. Kalau kayak model masalah itu bisa aja lah kayak lama-lama tuh kayak ketergantungan sih. Malah justru makin lama kamu kayak bosen, kayak makin kayak dirimu tuh kayak semakin abu-abu lah ya. Iya sih ya. Semakin gimana ya? Semakin dalam kita mendalami minuman keras itu kayak badan ini kayak capek sendiri gitu ya. Kayak kenapa kok aku kayak gini? Kenapa ya? Padahal kayak mau iya, bayangin ya. Aku mikir banyak uang. Ya oke lah, orang banyak uang gitu ya. Tapi beli buat minum. Nanti akhirnya kemana sih uang ini, buat apa sih? buat minum. Mending beli baju ya kan. Kalau Baju. hitungannya kalau kita mahasiswa ya, Iya. kan masih uang jajan lah sekian toh dipakai yang enggak kan. Ya ini pelajaran aja sih, jangan diambil dari minumnya ya. Pelajaran aja gimana kita ini nyesel aja ya kan. Ya penyesalan tuh pasti datang pada akhirnya. Pasti, tapi nggak usah lah buat yang mau nyoba, nggak usah lah ya. Iya. Nanti nyesel sendiri, capek olahraga capek, ini akhirnya kita nge-gym ya kan. Ya sekarang gitu. Nge-gym ya buat ngilangin semua yang ada ya, buat bakar gitu. Ngilangin lemak itu intinya. Dosa Dosa yang ada. Aduh, kamu sama pacaran berapa lama? Pacaran Paling lama pacaran 1,5. 1,5 tahun. Iya. Gimana ceritamu kok bisa sampai 1,5? Apa kamu yang setia, apa dia yang setia, apa kamu yang selingkuhin, apa dia yang nyelingkuhin, kok bisa putus? Aduh, Ya? gimana ya ceritanya ya? Panjang sih sebenarnya. Orang Bali apa enggak? Iya sih. Orang Bali? Iya. Santai aja, gak usah nangis, santai aja, have fun. Aduh. Gimana ceritanya tuh? Itu wanita yang paling spesial, berarti bisa dibilang mantan terindah lah ya. Bukannya mantan terindah orang itu. Baru satu aja. Hah? Baru satu aja. Nggak mungkin. Masa cuma satu? Iya benar, baru satu aja. Yang terakhir yang orang Bali? Iya itu. Yang 1,5 tahun? Iya, Cuman itu. pertama satu mantan gitu? Iya, habis itu sampai sekarang masih belum sih. Belum ada pacar? Iya belum. Sampai sekarang? Ya mau deket-deket kayak nggak jadi gitu. Apa masih teringat sama dia apa gimana? Ya sering berjalannya waktu pasti move on. Iya. Enggak, maksudnya
kemarin kok kamu bisa sampai 1,5 tahun gitu. 1,5 tahun itu buat pacaran lama kan ya hitungannya. Lama lah 1,5 tahun. Ya lumayan Lama kan sampai kamu belikan barang-barang sesuatu kan itu karena dia paling spesial ya. Kenapa kamu bisa sampai putus ngelepasin dia gitu loh? ya mungkin ada sesuatu cekcok lah, habis itu ya udah nggak bisa diselesaikan lagi, ya udah bubar. Kamu nggak kuat lah ya udahlah ya lepas aja gitu ya. Ya, bubar aja. Nggak, sekarang kan nih di Indonesia nih ya, di tanah air kita ini lagi terkena wabah virus corona gitu kan, COVID-19 Ya terutama kita ini mahasiswa nih pengen ngerjain skripsi tapi kan lagi libur ya nggak bisa kan ngerjain skripsi, terutama kami ini kan lagi di Malang. Di Malang itu di Indonesia tuh udah tanda merah, danger lah intinya. Terus gimana kamu menyikapi kamu ini kan pengen lulus tapi bimbingan itu masih belum bisa dilanjutkan karena ada virus ini, bagaimana kamu menanggapi itu? Apa kamu tetap pengen ke kampus apa kamu stay di rumah aja? yang pertama sih ini lihat dulu dari masing-masing dosen ya, khususnya ya dosen pembimbing. Iya. Itu bapaknya apa bisa tatap muka atau emang online kan? Soalnya kan rata-rata di kampus-kampus di Indonesia tuh Bimbingan online. Ya nggak bimbingan aja, kayak kuliah tuh Iya, online. kuliah online. Pokok segala yang berhubungan dengan kuliah, administrasi perkuliahan pun juga online juga. Dan ini juga sebenarnya udah dibuat peraturan dari anggapannya pimpinannya universitas. Kita ini di Universitas Muhammadiyah Malang. Tetapi juga dari dosen pembimbing itu sendiri juga kayak nggak sinkron antara Kampus peraturan peraturan yang dibuat sama yaitu dari dosennya itu yang sudah dibuat. Ya aslinya kan emang online sih bimbingan aslinya, tapi masih ada aja yang datang ke kampus. Nah itu masih ada beberapa yang dosen itu memperlakukan bimbingan tatap muka. Sampai ada yang sempro kan katanya ya. Ya kalau menurutku kalau masalah sempro atau apa tuh mungkin yang sudah ACC sebelum wabah ini Iya sih, tapi menggerugutin kota ini. iya sih, tapi menurutku sih jangan. Karena gimana ya? Kalau nanti mereka kena, siapa yang tanggung jawab gitu? Kan mereka ke kampus ada aturan. Ya. Tapi dosennya datang, mahasiswanya datang, yang harus disalahkan siapa nanti kan? Oke lah mahasiswa disalahkan karena mereka datang, tapi mereka juga kan pengen ngejar cepat lulus. Terus gimana tuh kamu menyikapinya seandainya itu di kampus? Kamu pengen lulus nih, Ya. tapi ada virus, gimana? Apa kamu stay aja biar sehat gitu, biar nggak tersebar kan? Kasihan juga kan. Sekarang kamu kena, seandainya misalnya nauzubillah min dzalik, kamu kena corona, teman yang lain kena corona, semua datang ke kampus nih, itu kan otomatis kan mempercepat penyebaran corona kan. Iya, betul. Semakin banyak perkumpulan, semakin kasihan tim medis, tim kesehatan, dokter kan kasihan juga. Iya. Makanya intinya kan stay aja di rumah lah ya. Kalau emang dosen minta ya udahlah 1, 2, 3 orang, jangan terlalu banyak. Iya nggak apa-apa sih, kan juga online perlu. Tapi sebenarnya kalau antara online sama bimbingan tatap muka tuh masih lebih enak tatap muka kan, interaksi. Nah, Nggak kenapa? Bimbingan online sama tatap muka secara langsung tuh menurutmu lebih efektif mana? Efektifnya Gimana gimana? efektifnya? Kalau untuk kayak hemat antara ngeprint atau mungkin bisa menyesuaikan waktu janjian tuh mungkin online emang. Iya sih benar. Tapi kalau untuk hasil yang benar-benar kena banget itu emang tatap muka sih. Soalnya kan kayak anggapannya kalau kita chat-chatan ya chat-chatan WhatsApp atau apalah Email gitu bakal beda kan sama kalau kita ngobrol langsung ya. Iya sih. Hasilnya gimana ya? Soalnya kalau ngecek itu kan secara langsung jadi kita mengerti. Kalau dari online itu kan cuman di chat, oh ya kamu salah, kamu kayak cuman gitu aja. Gitu. Kalau menurutku sih sebenarnya beberapa kali online nanti kayak model kayak absen gitu loh. Tadi ada saat dimana kayak tatap muka, misalnya nih ya kita nih satu dospem. Iya, satu dospem. Ada saat dimana kita tuh bimbingan tatap muka sama dosen, misalnya untuk yang
hari misalnya sekarang hari Sabtu ya. Hari Sabtu misalnya Kak Arif duluan gitu, Rabu Senin aku kayak gitu loh, kayak digilir pakai jadwal gitu ya, Ya, supaya jangan interaksi sama itu terlalu banyak. ya, dan untuk menghindari interaksi orang-orang yang banyak juga kan. Terus dosen tuh kan juga nggak cuma kita aja yang mahasiswa. Iya sih, kan banyak juga ya, kayak sabar-sabar aja, rekan- semua udah ada yang ngatur kok, ya cepet rekan-rekan ya. dosen itu juga sih. Oke. Tertular di luar dari wabah penyakit ini ya, Nah, kan sekarang kamu di Malang, apa ada niatan buat balik ke kampung halaman dan ke Bali, apa kamu stay di Malang aja? Nanti kan kamu kalau balik ke balik ke Bali itu kan, apa kamu nggak takut bawa virus corona buat keluarga atau gimana? pastinya aku Senin besok udah pulang sih. Senin mau balik. Oh, alasan balik kenapa? Takut kena virus apa emang disuruh balik atau keinginan sendiri? Antara sebenarnya ini sih kan aku ada sepupu juga sepantaran kan. Itu tuh dia tuh disuruh pulang kan sama ibunya. Ya. Nah akhirnya apa ya, dia minta temenin gitu loh, minta temenin aku pulang. Soalnya kalau misalnya dia sendiri, andai kata nih mau naik antara pesawat atau bis, itu kan kayak sebelah, ya dia duduk terus sebelahnya kan entah berapa ya nggak kenal orang gitu kan ya. Nah, kalau misalnya ada aku kan ya ada dia, Iya. sebelahnya kan aku. Ada yang ngelindungi lah. Seenggaknya kan ya saudara kan, alhamdulillah ya dia bisa masih Iya, sehat sih. lah sampai sekarang. Supaya nggak sendiri gitu lah ya. Iya gitu. Sebenarnya dari niatan tuh nggak pengen pulang. Nggak pengen pulang ya Sebenarnya. Oke. Oke, selama kuliah di Malang gitu kan, pernah nggak merasa di Malang kayak gini-gini aja, nyesel nggak? Pernah menyesal nggak sih ke Malang kuliah, atau pengen di daerah lain gitu kayak Jogja, Jakarta, Surabaya? Pernah nggak nyesel, ngapain sih di Malang gitu? Kalau untuk kayak kuliah tuh sebenarnya nggak ada kata nyesel sih. Soalnya kalau kuliah tuh di mana-mana tuh sama aja. Maksudnya itu, pertanyaan itu Daerahnya. Ya kalau misalnya kamu datang ke suatu tempat untuk kuliah itu, kan John. saya kalau kamu datang ke suatu daerah untuk kuliah, ya udah kamu bakal bergelut di situ-situ aja selama ya 4 tahun lah. Iya sih. Ya kamu ya konsekuensi bosan sih Mau ada. bosen mau enggak harus dijalani. Ya gitu udah jalanin aja. Kalau Ya. misalnya bosan, ya udah kayak jalan-jalan lah keluar. Oke, keluar ini kota. oke, bosan nih. Ini buat maba-maba nih yang bosan kuliah nih, pertanyaan nih. Pernah nggak kamu selama perkuliahan merasa bosan sekali sampai kamu nggak pernah kuliah, akhirnya nilainya jelek dan ini akhirnya kamu nyesel gimana? Pernah nggak kamu mengalami kebosanan dan cara mengatasi kebosanan itu kayak gimana? Supaya orang-orang tahu nih kayak gimana sih caranya ngilahin kebosanan. Nah, alhamdulillah sih sampai sekarang aku nggak bosan-bosan sih. Nggak pernah bosan Nggak. karena Ya pasti ada motivasi kan. Aku nggak bosan nih karena ini gitu. Aku pengen nunjukin ke ini gimana? Dari ini sih sebenarnya kayak temen-temen sebenarnya kayak ngangenin, bukan yang kayak kuliahnya yang ketemu dosen ngajar. Temen kelas gitu ya. Temen lah, anggapannya yang di sebelahku masih bisa tak jailin gitu. Ya, motivasinya itu karena ada temen gitu kan. Harus ada motivasi kan. Nah, Makanya kuliah itu punya temen, nggak usah nggak punya temen. Adalah teman kelas saya nggak pernah kuliah, nggak punya temen, kasih ya. Ini kamarnya. Lanjut. Gimana tadi John? Yang itu kenapa? motivasimu buat nggak pernah bosan kuliah? Motivasi nggak pernah bosan. Temen kelas. Ya teman kelas. Orang tua masa nggak ada? Ya orang tua pasti, ya hal apapun pasti prioritas orang tua lah. Iya. Orang tua apa? Alasanmu kuliah itu sebenarnya dulu tamat SMA, kamu pengen kerja apa langsung kuliah? Apa orang tuamu yang desak? Apakah keinginan sendiri? Kalau itu random sih. Pokoknya ikutin siklus aja orang-orang kebanyakan. Habis Oh ya, kamu ngikut aja gitu ya? Iya, SD, SMP, SMA, kuliah, udah. Habis kuliah kerja. Iya. usaha. Ngikutin aja ya. Ya ikutin. Kemana orang berjalan kamu Udah ikut. just let it flow. Oke. Selama kuliah nih, pernah nggak pacaran? Ya kan? Apa deketin cewek gitu? Katamu kan tadi nggak pernah ada pacar, kecuali yang satu yang dari Bali. Ya, Pernah nggak deketin teman kelas?
deketin teman kelas sekali pernah, Sekali. udah habis itu udah nggak lagi. Oke. Terus pas kemarin kan ada KKN juga tuh. Nah, pas KKN gimana nih ceritanya? Wah, KKN tuh aku kayak dideketin lagi cewek. Wah, waduh. Dideketin banyak cewek. Iya, kayak Gila. Aku aja nggak berani deketin cewek waktu KKN. Ini dideketin cewek. Gimana ceritanya kok bisa kamu dideketin cewek? Apa kamu sok cool, sok handsome, wangi gitu atau gimana? nggak sebenarnya, aduh ngomongnya kayak gimana sih ya? Aku juga bingung sih. Pokoknya yang penting tuh membawa diri kita tuh menjadi diri sendiri lah depannya. Oh. Nggak usah kayak berpura-pura. Jadi diri sendiri lah, intinya itu supaya kamu tuh dilihat sama orang tidak copy paste orang Iya. lain. Dari diri sendiri kan kayak kita tuh punya image lah, kayak punya kepribadian. Oh gini kayak gimana, oh orangnya kayak gini, oh orangnya kayak gitu. Iya. Nah nanti biarkan si ya cewek-cewek tuh kayak menilai. Mungkin ya si cewek-cewek tuh kayak menilai aku tuh ya itu. Berarti selama KKN kamu pernah dapat apa enggak gebetan? Ya enggak juga sih sebenarnya. Oh, enggak dapat gebetan tapi temennya banyak cewek gitu ya. Iya. Sebenarnya ada sih satu yang aku kayak pengen Incer. ya incer ada sih, Tapi ya nggak tahu. ada pacar apa kamunya udah enggak? Ya udahlah, enggak usah. Enggak, sebenarnya dia juga jomblo sih. Aku tuh orangnya kayak kalau misalnya kayak lihat sekali cewek tuh kayak angin-anginan sih sebenarnya. Oh, Kayak kayak anginan tuh dalam arti panas-panas tai ayam. ya dalam artian tuh dalam misalnya hari ini aku punya dia tuh rumahnya nih cantik, Besoknya besoknya kayak biasa aja, kayak bingung dari aku sendiri tuh bingung. nggak bisa nentuin lah ya yang mana yang gini gitu ya. Iya kayak Besoknya ngomong A, besoknya ngomong B. makanya sampai sekarang tuh aku kayak mau pacaran tuh gitu. Ya juga masih belum pacaran juga, soalnya aku kan yang melihat Nah, cewek tuh gitu. sampai sekarang kamu belum pacaran, kenapa? Apa kamu memang ya udah fokus kuliah dulu supaya nggak ada ganggu skripsiku, setelah itu pacaran atau gimana? Atau mau langsung nyari istri? Nggak langsung istri juga sih. Ya itu tadi kan aku bilang apa kayak orangnya tuh Bingung. bingung kayak lihat cewek misalnya itu si A lihat wah cantik hari ini cantik ya kelihatan cantik rumahnya gini badannya terus 2 hari kemudian tuh udah biasa aja Biasa. udah terus besoknya lagi kan wah tapi cantik juga sih lumayan lah ketimbang yang ini gitu kayak Jadi gitu bingung aja. lah ya. Ya muter-muter aja di pikiranku kayak gitu terus ya habis itu nggak jadi udah. Selama kamu SMP, SMA, kuliah, yang paling kamu nakal di antara 3 ini yang mana? Masa kamu paling nakal? Enak kan Masa-masa kamu nakal yang mana nih? Yang paling tinggi nakalnya lah hitungannya. Kuliah, SMP, SMA, ya pokok mau atau malah SD? SD mah aku Cupu. nangisan aku. Wah, yang paling mana? Yang paling menjelang kuliah sebenarnya menjelang kuliah masuk kuliah. iya menjelang Itu yang paling nakal-nakalnya sampai dugem minum gitu. ya ada pokoknya gitu. Ya pokoknya minum dugem Ya. gitu ya. Ya, mau ada Tapi ini enggak pernah kan main cewek? enggak Bagus lah. Pokoknya kuliah tuh hindari cewek aja lah. Kalau nggak mau rusak tuh hindari cewek. Kalau mau bener kuliah hindari cewek ya enggak. dari cewek yang Maksudnya hindari yang perbuatan yang enggak. ya ingat orang tua yang di sana Iya. tuh Ingat orang tua. Intinya tuh orang tua. nangis nyari uang gitu. Pernah nggak kamu nih dalam kondisi udah kuliah ya kan, lagi di kos atau lagi di mana, kamu mikirin, oh iya ya, orang tua aku nih capek nyari duit, cari itu capek nyari uang. Pernah nggak kamu berpikiran ke orang tuamu kayak gitu? Saat akhirnya kamu kasihan orang tua aku kayak gitu. Pernah nggak? Sebenarnya kalau masalah untuk kayak capek enggaknya ya, ini menurut aku sih sebenarnya emang kewajiban setiap orang tua itu emang begitulah, terutama seorang ayah ya, mencari nafkah. Mau dia ya emang capek nggak capek itu emang tanggung jawabnya dia sebagai kepala keluarga untuk menghidupin ya anak istrinya. Jadi kalau aku bisa mau bilang capek ya emang tugasnya gitu sih. Tapi dari aku sendiri juga
kayak tahu sadar diri lah kalau misalnya mau minta uang tuh jangan kayak Berlebihan. berlebihan lah gitu, yang secukupnya aja. Kalau misalnya kamu perlu emang urgent banget, misalnya kan sepatumu jebol gitu, Pak minta sepatu gitu, minta uang beli sepatu, itu baru kalau nggak apa-apa. Kalau masih bisa dipakai enggak usah. Ya itu jangan, misalnya baru beli sepatu misalnya sehari, 2 minggu kemudian minta sepatu lagi kan kebangetan sih. Kebangetan. Kalau jangan sampai kamu mau beli sepatu harganya 100 mintanya 500. Itu kan berabe ceritanya, itu Udah, beda cerita. korupsi sejak dini ya. Korupsi sejak dini itu. Belum kerja aja udah kayak gitu ya kan? Aduh, oke. Siapa itu? Mata kuliah favoritmu apa? Anaknya perilaku organisasi sih. Perilaku organisasi. Iya. Dari judulnya aja udah menarik sih, perilaku organisasi. Iya. Apa kamu berkecimpung di organisasi juga? Nggak, sebenarnya kalau kamu ngomongin perilaku organisasi bukan mempelajari organisasi, tapi justru mempelajari kayak ya orang-orang gitu lah, orang-orang yang ada di dalam organisasi. Contohnya kayak perilaku individual. Berarti perilaku kayak setiap orang tuh kan beda-beda. Dari perilaku individual kan kayak ada kepribadian lah, macam-macam kepribadian kayak ekstrovert, introvert, sanguis, melankolis, pragmatis dan itulah. Terus juga ada kayak, dan juga ada perilaku orang-orang berkelompok. Jadi kalau misalnya dalam kelompok yang besar, misalnya dalam kelas ya, itu kan kelompok formal lah. Karena terbagi atas kelas, misalnya kelas A, kelas B, kelas C dan seterusnya. Nah di dalam setiap kelompok formal tuh pasti ada kayak kelompok informal yang bisa dibilang kalau bahasa slangnya tuh geng ya. Geng. Nah, jadi kayak kelas A tuh, misalnya kelas A tuh ada kayak geng A, geng B, geng C, kayak gitulah. Yang dalam satu kelas. Ya misalnya kayak gitu. Berkubu-kubu lah ya. Ya intinya kayak kubu-kubu gitu. Jadi kayak hal-hal yang menarik aja gitu loh, mempelajari perilaku kayak orang-orang sih sebenarnya. Jadi oh iya sih, mempelajari perilaku orang ya. Kamu sendiri perilakumu kayak gimana? Introvert atau gimana? Individual atau kelompok atau gimana? Apa kamu sering cerita ke teman-teman kalau ada masalah cerita atau enggak pendam sendiri? Aku introvert kelas 3 ya, Bang. Kamu introvert? Misalnya kalau introvert tuh ya, extrovert sama introvert tuh bukan masalah dia tuh pendiam sama orang yang suka ngebacot sana sini, itu bukan. Jadi kalau konsep extrovert dan introvert itu dimana dia tuh kayak merincas dirinya sendiri setelah dia tuh kayak suntuk akan aktivitasnya. Kalau extrovert, cara untuk merincas dirinya sendiri itu dengan kayak panggil semua teman-temannya nongkrong gitu ya. Ayo ngomong Itu ya bacot kayak gitu. Extrovert. Kalau introvert itu ketika dia sudah suntuk dan pengen nge-recharge Dirinya sendiri sendiri. tuh ya udah Berdiam diri. ya udah sendiri aja dia. Tapi Ya, kamu nih kan, katamu kamu introvert. Ya. Kalau punya masalah, mendam sendiri sampai stres gitu apa gimana? Apa ada cara lain kamu melampiaskan dirimu sendiri kayak olahraga atau main game atau gimana? Aku tuh kayak kalau mau cerita ya masalah aku lah. Sebenarnya kayak aku susah nyari orang yang cocok Yang banget pas. yang cocok banget buat Cerita. kayak sharing tentang ini gue lah. Ya masalah apa ya lebih kayak mendem sih sebenarnya. Kan ada keluarga. Ya kalau aku sih bahkan sekeluarga pun aja aku juga kurang sih sebenarnya. Lebih baik sih kalau aku ya diem. Pendam sendiri. Tapi jangan sampai dipendam sampai blok ya. Itu aku pernah ada suatu saat dimana aku kayak bener-bener kayak semua tuh tak pendem sampai blok gitu. Akhirnya apa? Aku nangis sendiri tiba-tiba. Terus tiba-tiba kayak aku kaget nih sama temanku, kayak lihat kok tumben aja aku kayak nangis gitu. Baru dari situ aku kayak cerita lumayan lah. Akhirnya aku menemukan lagi orang yang bisa cocok diajak sharing tentang itu. Berat introvert ya? Ya berat nggak berat sih sebenarnya. Ya nggak terlalu juga sih. Introvert, extrovert. Berarti itu yang paling kamu suka, favorit mata kuliah? Iya kayak perilaku organisasi. Perilaku organisasi. Saya kayak
kita kan juga makhluk sosial ya, berinteraksi butuh butuh sesama lah ya, Ya, berinteraksi sendiri juga. ya berinteraksi lah. Kalau misalnya kamu kayak 24 jam per 7 kayak diem aja tuh udah ya kayak orang goblok. Kayak orang goblok, Nggak kayak ngomong, Pari. nggak ngomong. Kayak Pari. Dan dan selanjutnya nih, kan kamu lulus gitu kan ya. Ya. Tujuanmu ke depan Nah, setelah lulus mau langsung nikah, pekerja dulu. Setelah kerja gajimu apakah kamu langsung mau kasih ke orang tua, apa kamu pakai nabung sendiri buat pernikahan atau gimana? ya lulus kerja kan, gawe. Kerja. Ya gawe, gawe. Inceranmu kerja apa? Dengan jurusan manajemenmu yang sekarang? Sebenarnya lebih antara ini ya, ngurusin uang atau jadi HR. Urusin uang berarti di bank. Nggak perlu soal uang. Kalau uang itu mesti kan tiap perusahaan kan mesti kayak Iya, kayak hotel di perhotelan misal di keuangannya kayak gitu. iya kayak ngatur. Contohnya kayak financial controller. Tapi kan kamu nggak tertarik ke bank, kan ekonomi, apalagi di manajemen kan. Sebenarnya kalau dari aku sendiri ya, bank tuh kayak ya malas Ini aja aku kayak persepsi sendiri ya. Jadi maksudnya terserah lah mau anda itu mau berpikiran gimana tentang bank. Ini kan persepsi orang masing-masing, jadi terserah, biarin aja. Gimana? aku bank tuh kayak monoton sih sebenarnya. Monoton tuh dalam Bosenin. artian tuh kamu datangnya jam 7. misalnya, ya masuk nggak jam 7 juga kayak anak sekolah. Ada kok yang jam 7. Ada kan ya? Di Lombok ada kan? Jompo jam 7. Jam 7. Ya pokok kerja ya gitu. Nggak, emang sih kalau setiap kerja tuh pasti kayak ada jam-jamnya kan. Biasanya orang bilangnya itu 9 to 5 ya. Karena ya itu waktu orang kerja pasti ada itu. Tapi yang kayak kamu lakuin itu kalau di bank ya, kecuali kalau CS sama teller tuh kan seenggaknya kayak mesti Bertatap muka berinteraksi sama orang. sama nasabah kan enak gitu ya. Kalau misalnya udah kuliah di ekonomi ngapain kayak jadi teller atau Iya CS sih, buat apa kan pasti, ya? Kita kan udah pastinya udah hatam. iya pasti kan di belakang kayak Kita kan ya. uang masuk uang keluar, ngitung kreditnya orang-orang itu. Iya. Berapa pinjaman? Iya. Ya udah kayak bosan aja gitu loh modelnya. Berarti kamu ngambil di perusahaan. Ya lebih kayak perusahaan sih. Perusahaan swasta kamu incar nih. Swasta apa BUMN? BUMN. Pasti prioritas BUMN dulu sih. BUMN. Iyalah pasti. Ngambil di Malang apa pulang kampung di Bali? Nggak di Malang juga. Aku lebih kayak pengen daerah Surabaya sih sebenarnya. Berarti ngekos lagi. Ya ngekos lagi. Soalnya Kos lagi nih udah kerja. Biaya Iya. sendiri apa dari orang tua? ya itu pasti biaya sendiri lah. Full lah itu. Kalau udah kerja ya? Ya anggapannya istilahnya kayak mandiri secara finansial. Saya ya kamu udah kuliah pakai uang orang Tua makan hidup Iya. sampai ya sampai aduh, sampai kayak gini lah. orang tua semua ya, Bang. Kali nyusahin orang tua lagi kan Ya masa masih minta uang tua lagi. Iya, makanya. Oh, berarti incaranmu di Surabaya. Ya target sih sebenarnya. Nah, nyebut-nyebut target nih. Target nikahmu kapan? Target nikah lo. Sekarang kan kita mau lulus nih. Itu aja kan kita udah remaja, dewasa. Jadi buat berpikiran ke depan untuk pernikahan kan udah cocok sih. Nggak salah kan? Iya. Iya. Targetmu sekarang umurmu 22. Ya dua-dua kan. 2 tahun depan 23, 24, 25. Iya, 25 kira-kira pas nggak buat kamu nikah? Atau kurang? Masih lebih 28. Sebenarnya kalau istilah kayak nikah itu ya pasti ada kayak masa-masa di mana tuh udah kamu tuh mapan dalam semua bidang. Finansial mau semuanya lah ya. Ya mapan secara emosi dan jiwa tuh juga dihitung juga. Ya mungkin kalau untuk mencapai situasi itu tuh umur, kalau untuk laki ya 28 sampai 30 lah. Itu 28. ya sampai 30. Oh, berarti nggak menutup kemungkinan kalau kamu nikah tak umur 30. Ya pokoknya antara 28 sampai 30 tuh udah target tuh sih. Cewek yang menurutmu bisa nabungin kamu tuh kayak gimana? Yang bisa apa?
yang bisa nampingin kamu. Nampingin. Cewek yang bisa nampingin kamu sampai ke jenjang pernikahan itu kayak gimana? Apa yang soleh pakai jilbab, apa yang biasa aja tapi ya udahlah, yang penting bisa nyaman. Yang badannya Kayak Maria Vania ya. Hah? Oh Maria Vania tuh tepos sebenarnya. Oh yang bisa, yang ini kan nggak munafik juga sih ya. Kan kalau nikah kan Kebutuhan juga, biologis. ya kebutuhan seks ya. Pasti yang pengen sesuatu yang bisa membangkitkan Gairah. Ya gairah libido itu kan, ya itu udah Nyepong lah ya. ya gitu. Yang kuat ya. Sekalinya kamu tuh kayak mempunyai pasangan yang bisa menggairahkan, Iya. otomatis kamu tuh udah Nggak nyari lagi yang lain. nggak selingkuh lagi kan. Oh berarti seandainya jodohmu nih yang biasa aja, berarti kamu tidak menutup kemungkinan buat selingkuh Ya, untuk mencari kepuasan. Ya kalau ya itu kalau misalnya aku nggak bisa mengontrol hawa nafsu ya mungkin aja bisa gitu. Berarti targetmu agar supaya tidak selingkuh waktu nikah mencari istri yang semok, Ya yang mantap lah waktu itu, yang bisa memuaskan Iya, nafsu birahi. yang selain mantap sama ini yang enak diajak ngobrol yang jelas. Kalau misalnya udah Anak tua, goyangnya. iya kalau udah ya itu lain lagi. Kalau misalnya udah Oh, itu udah lain tua, lagi. udah menopause, udah kemampuan gairah menurun kan. Itu kan tinggal Ya, ngobrol. ngobrol aja gitu. Kalau nggak enak ngobrol juga kan nggak nyambung, nggak enak juga. ya malah bosen jadi. Bosen. Masa tua-tua ngurusin tanaman gitu toh nggak Ngobrol. Mau ngobrol nggak asik, nggak nyambung ya kan? bener. Ya mau gini udah nggak kuat. Iya, langsung retak tulang tuh. Kira-kira kamu ya, dalam waktu kuliah pernah nggak jajan cewek? Oh enggak. Hah? Oh, jangan sampai jajan sih sebenarnya. Apa nak pernah nggak? Kepikiran gitu? Oh, kalau pengen kepikiran. nih. Aduh, udah lama. Bukan udah lama sih. Gimana sih rasanya? Apa? Lubang buaya tuh gimana sih rasanya? Gitu? Buaya. Iya kan? Kalau Pernah. kepikiran pasti ada sih. Pernah. Kepikiran aku pengen coba cari model-model gitu kan. Ya. Tapi juga kayak tiba-tiba ada bisikan malaikat rokib ya. Malaikat pencatat kebaikan gitu, mikir dia kan nggak bersih, dia kan nggak main sama berapa orang, maksudnya alat kelaminnya udah dicoba berapa kali, jadinya kan nggak higienis, udah tertular kayak gitu. Ya udah nggak usah gitu ya. Ya nggak usah, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya masalah kayak hubungan badan tuh nggak cuma melulu atas dasar sange nggak sangenya ya. Yang jelas pasti ada ikatan antara ya kedua orang itu. Kalau kamu modal sange itu, misalnya kamunya aja yang sange tapi dianya nggak sange kan, itu artinya jatuhnya kayak bisa dibilang perkosaan. Pernah nggak seandainya kamu berhubungan intim, kamu tuh sama, tapi yang ceweknya fake orgasm? Fake orgasm tuh apa? Ngerti kan? Masa fake orgasm tuh kayak dia tuh merangsang tapi dia tuh nggak merangsang tapi pura-pura merangsang supaya kamu tahu dia Oh, merangsang. Fake orgasm. Oh, fake orgasm. Dia tuh kayak sengaja gitu merangsang padahal nggak. Seandainya kamu nih berhubungan intim, aku sama dia yang orgasme itu dia, tapi kalau aku ya udah biasa aja, tapi aku sengaja bilang yes yes gitu. Aku tuh sengaja ngomong kayak gitu. Sebenarnya antara Gimana menurutmu itu yang pandanganmu orang kayak gitu? sebenarnya antara salah nggak salah tuh sebenarnya dia tuh kayak pengen menghargai usahamu aja sih sebenarnya. Pengen menguasai, Menghargai usahamu. menghargai usaha. Kalau andai kata dia emang nggak, misalnya dia nggak aslinya emang nggak kayak gitu ya. Terus ini kamu kan merasa kayak kecewa kan secara otomatis. Iya. Kok berarti aku nggak hebat, nggak Iya. maknyos. Mungkin punyamu titikmu kecil. Kecil. Gitu. Atau cepat keluar. Iya, makanya nggak tahan lama. Iya nggak tahan lama, sekali sentuh loyo gitu. Iya, makanya minum. Minum Viagra. Ya udah itu aja. Dan menghargai aja sih sebenarnya. Tapi itu juga harus dikonsultasikan sih. Itu nggak baik sebenarnya. Iyalah nggak baik ya, kali kamu nikah 10-an tahun
istrimu fake orgasm terus setiap hari. Lama-lama yang namanya semua yang berbau fake tuh bakal ketahuan di kemudian hari. Fake yang fake itu contoh dalam kehidupan sehari-hari itu kayak gimana? Pernah nggak kamu mengalami kejadian sehari-hari fake gitu? Fake dalam hidup Fake teman-teman friend. dulu ya, fake friend, Ya, fake apa? Fake taksi. Hah? Fake taksi. Ya, terserah apa pernah nggak? Ya ada sih. Dan kamu pun pernah nggak apa kayak fake itu ke teman atau gimana? Oh, aku yang nge-fake ke teman. Ya alhamdulillah enggak. Aku tuh orangnya jujur sih sebenarnya. Atau kayak gini lah, kamu punya cerita tapi ceritamu nggak ada padahal nggak ada. Dan pernah nggak kamu bisa temanmu cerita nih banyak sekali ceritanya tapi menarik, tapi kamu pengen ngikut cerita tapi ya udahlah supaya seru ceritanya nih aku nggak ada aja lah cerita supaya mereka seru juga kayak aku. Oh, Gimana? Enggak, iya diam lah anjing. enggak kok. Enggak kok, aku orangnya tuh apa adanya sih, maksudnya ngomong tuh ya udah Apa adanya, nggak usah buat apa cerita. Apa yang ada di aku tuh ya udah aku ngomongin. Soalnya aku tuh orangnya kalau bohong tuh pasti kayak Ketawa. pasti kayak udah banget kayak ngeliat orang tuh ngeliat aku tuh bohong. Oke. Makanya kayak orang-orang tuh bisa bilang aku tuh terlalu polos, nggak bisa bohong. Belum polos. Soalnya aku kalau bohong tuh pasti kayak model-model apa ya, kayak garuk apa gitu. Gerakan tubuh. Iya, gerakan tubuhnya banyak gitu kan. Biasanya kalau dalam psikolog tuh orang yang bohong tuh pasti kayak merasa dia tuh nggak nyaman kan kalau dia ngomong. Pasti ada gerakan yang gimana buat mereka itu menunjukkan kalau itu bohong. Iya benar. Gimana kamu mengatasi nih temen yang cerita fake ke kamu? Padahal kamu tahu cerita itu aneh aja, mustahil ya kayak gini anjing. Kok cerita kayak gini sih ke aku? Padahal cerita ini lo bohong aja. Kamu ikutin alur ceritanya apa kamu skakmat? Kamu tuh bohong. Ngapain kamu cerita kayak gitu? Gimana? Kamu pilih yang mana? Aku iyain aja sih. Iyain aja ya? Udah. Nanti lama-lama juga sadar sendiri. Sadar sendiri. Iya sih. Oke. Ini guys. Kasih terakhir nih kasih pencerahan lah, motivasi buat anak-anak kuliah yang masih maba maupun semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kasih pencerahan, kasih motivasi lah supaya mereka buat rajin kuliah dan dapat IPK 4. Nah, kalau IPK sih antara itu bonus sih sebenarnya. Iya. Kalau dari Motivasi. aku sendiri kan sebenarnya lebih menghargai proses lah ketimbang hasil. Soalnya dari proses setiap kamu melakukan apapun ya, misalnya dari semester 1, 2, 3 dan seterusnya, pasti bakal kebentuk di akhir. Jadi ya nikmatin aja setiap prosesnya. Nikmati, jangan mengeluh ya. Andai kata kalau misalnya kamu dari semester 1 itu orang yang bodoh, blow on gitu. Kalau misalnya kamu tiba-tiba baru ketemu orang pintar nih dapat musik set, terus ya cerita sharing lah, kamu tiba-tiba jadi pintar kan, akhirnya kamu pintar karena prosesmu, bukannya pintar karena nyontek. Misalnya kalau tiap ujian kan mesti kayak nyontek. Iya, itu mah biasa. Gitu. Maksudnya yang nyontek kan biasa aja sih. Ya kalau menurut aku nggak suka sih kalau Ya, nyontek. nyontek. Soalnya itu salah satu bagian dari proses. Makanya aku kan lebih menekankan ke proses. Berarti hargai setiap prosesmu dalam perkuliahan. Iya. Jadi setiap kamu kuliah aja, masuk aja. Kalau mau bosen ya udah bosen aja di kelas. Nanti itu akhirnya 1 jam 2 jam itu selesai ya kan. Pokoknya intinya tuh rajin. Intinya ingat ke orang tua sih ya. Ya pokok orang tua sama ya kadang juga kayak sharing juga sama teman-teman kerabat lah. Mungkin dia ada insight atau pemikiran baru, mungkin bisa mengubah mindsetmu menjadi lebih baik. Lebih baik. Itu kan juga Ya, masuk proses juga. Temen juga bisa mempengaruhi bagaimana kamu kuliah. Ada temen tuh yang nggak rajin kuliah, kamu ikutan nggak rajin kuliah. Ada temen yang rajin minum, kamu ikutan rajin minum. Ada yang irit-iritan yang makannya telur mie, kamu ikutan makan telur mie, nabung buat beli HP. Iya. Apa? Bang. Oke. Nah, sekarang yang terakhir, Ya. ucapan terima kasihmu ke orang tuamu sampai
dari lahir sampai detik ini. Ah, Kamu mau ngucapin apa tuh ke orang tuamu? Kok sampai saat ini kamu masih seperti ini tuh gara-gara mereka kan? ya buat mama sama bapak. Nggak apa-apa, santai aja loh. Ngapain malu ya kan? Ini nggak, ucapin aja. Oh iya santai. Kamu kan secara langsung kan nggak malu kan ngucapin? Enggak. Secara langsung. Iya. Emang kamu pernah bilang, "Ma, aku sayang sama mama, Pa, aku sayang sama papa. Terima kasih telah membesarkanku sampai saat ini." Pernah? Kalau ngomong sampai kayak gitu sih enggak sih. Enggak. Kayak Ya udah sayang. ngomong sekarang. Ya ini aja. Siapa tahu suatu saat dia ngeliat video ini kan, nggak sengaja. Aduh, jangan lah. Nah ya silahkan. Buat mama sama bapak, makasih buat ngebesarin adik sampai sekarang ya. Ya mungkin adik nggak bisa ngasih yang terbaik mungkin, dan juga minta maaf juga kalau misalnya salah, mungkin masih belum bisa membahagiakan. Tapi suatu saat pasti Tapi akan suatu saat membahagiakan. pasti bisa membahagiakan. Semoga semuanya panjang umur dan kamu bisa membahagiakan kedua orang tua dan semuanya lah kita bisa membahagiakan. Iya. Oke guys, terima kasih. Cukup sekian. Jangan lupa like, subscribe dan komen YouTube saya. Oke, nanti banyak kok lain. Kalau kalian subscribe, like, komen dan banyak-banyak semuanya tuh nanti banyak kok yang akan saya banyak. Nanti banyak yang saya akan aja untuk interview kayak gini. Maafkan saya karena saya baru-baru mulai, oke? Jadi